Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rais Muzaki, NPM 240 dari Komunikasi Penyiaran Islam B. Kali ini saya akan menerangkan tentang hardware dan software. Apa itu hardware? Hardware merupakan komponen-komponen fisik peralatan yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Jadi hardware itu fisik ya, berkaitan tentang fisik, jadi berbentuk gitu, ada bentuknya, bentuk peralatan yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dan melakukannya. Jadi pokoknya komponen fisik komputer yang itu berguna bagi komputer. Nah, lanjut. Nah, hardware ini dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama input device, processing device, output device, storage device, dan communication device. Oke, lanjut lagi. Nah, ini komponen komputer ya. Apa itu input device? Hardware yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi. Nah, kita bisa lihat ini ya lebih. Nah, saya zoom, ada yang tulisannya input device ini. Mouse, input device, terus keyboard, digital kamera, scanner, dan lain-lain ya. Itulah input device, yaitu hardware yang digunakan untuk memasukkan data. PC, video kamera itu juga device instruksi. Nah, kayak misalnya keyboard itu kan memasukkan perintah ya. Jadi perintah-perintah komputer itu dari alat-alat input device. Oke, lanjut. Nah, ini input device adalah suatu alat elektronik yang dihubungkan pada sistem komputer yang berfungsi untuk memasukkan data-data yang akan diproses oleh komputer. Nah, itu input device. Selanjutnya, contoh input device yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Tadi yang kita baca tadi ya. Nah, komponen komputer yang selanjutnya adalah processing device atau sistem unit. Kontak yang berisi komponen elektronik yang digunakan untuk memproses data menjadi informasi. Jadi ini komponen hardware yaitu yang gunanya untuk memproses data menjadi informasi. Data itu kan masih seperti yang kita pelajari, data itu adalah huruf, terus angka, gambar, dan lain-lain. Nah, ini lalu diproses terus dijadikan satu, ada dari huruf, angka, gambar dijadikan satu, itu menjadi informasi. Nah, bisa kita lihat processing device. Processing device itu ada apa aja? Kita lihat. Nah, ini CD drive, nah, dan lain-lain itu namanya processing device. Sistem unit juga itu processing device. Pokoknya yang ada anak panah merah itu. Nah, lanjut. Processing device otak dari sistem komputer karena proses pengelolaan dan pengontrolan dari keseluruhan sistem komputer dilakukan di sini. Jadi processing device itu otaknya komputer. Jadi dia berwujud otaknya itu. Nah, dua komponen utama pada sebuah motherboard. Nah, CPU. Nah, terus memori. CPU itu Central Processing Unit ya. Pokoknya yang untuk memproses data itu. Dan ini memori ya. Taulah kegunaan memori apa? Itu untuk menyimpan data-data dan informasi dari komputer. Oke, kita lanjut. Nah, ini komponen-komponen CPU ya. Ada mikroprosesor,
terus ALU, CU, register, pendaftaran chip, integral circuits, CPU. Jadi kurang lebih seperti itu CPU. Saya belum terlalu paham, mungkin nanti kita bisa cari sama-sama. Nah, komponen central processing unit. Nah, yang tadi ya, control unit. Unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Oh, jadi ini kontrolnya ya, yang mengatur mengendalikan peralatan yang ada pada semua komputer itu, yang mengendalikan itu CPU. Kontrol unit ini. Nah, terus kontrol unit, tugas dari kontrol unit adalah nih, mengatur, mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk proses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Jadi itu ya. Nah, lanjut komponen processing device, arithmetic logic unit. Nah, ini bagian berfungsi melakukan perhitungan matematik serta mengambil keputusan dari operasi logika. Nah, register yang kita lihat di gambar tadi, bagian penyimpan sementara yang digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Nah, jadi dia kayak terminal gitu ya, terminal sementara yang akan diantarkan ke prosesnya, yaitu yang memproses data atau instruksi itu. Nah, memori, bagian ini yang digunakan menampung instruksi-instruksi yang akan dan telah diproses oleh CPU sebelum dikirim ke bagian. Nah, jadi semua informasi atau data yang telah diproses di CPU sebelum dikirim ke bagian-bagian lain itu disimpan dulu di memori. Komponen memori. Nah, ini ada komponen memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu ROM, read only memory, merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja karena isi dari ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya yang berupa program pokok yang diperlukan oleh komputer. Sifat dari ROM adalah non volatil, isinya tidak hilang meski listrik komputernya. Nah, inilah ROM ya. Jadi cuman pembaca gitu kalau artinya. Sebenarnya itu dapat dibaca dari isi ROM telah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa program. Jadi cuman bisa dibaca doang gitu ya. Dan isi dari ROM itu tidak hilang meskipun komputer itu mati. Jadi tetap gitu, data itu tetap tersimpan. Nah, komponen memori yang selanjutnya adalah RAM, Random Access Memory, merupakan memori yang dapat diakses, dibaca, dan ditulis oleh pemakai. RAM merupakan media penyimpanan sementara karena apabila daya komputer dimatikan, data yang ada pada RAM akan hilang. Nah, jadi RAM ini memori yang diakses ya, dibaca dan ditulis oleh. Jadi kayak gini, saat kita membuka aplikasi, nah itu RAM-nya itu digunakan. Nah, saat digunakan itu, terus komputer itu dimatikan, RAM, data yang ada pada RAM itu tadi terhapus dia. Saat kita nanti masuk lagi dan menggunakan data itu aplikasi itu lagi, maka RAM-nya akan terpakai lagi. Nah, terus komponen komputer, apa itu output device? Nah, kita masuk ke output device sekarang. Hardware yang menampilkan informasi ke satu atau lebih orang. Nah, output device seperti yang ditandai merah itu ya. Nah, ada printer, ada speaker, terus ada PC, ada screen layar ya. Jadi itu output device. Output device merupakan alat yang berfungsi mengeluarkan hasil pengolahan dari CPU. Jadi tadi setelah diproses oleh CPU disimpan memori, nah terus dikeluarkanlah melalui alat output device ini. Contohnya monitor, printer. Nah itu tadi output device ya. Komponen komputer, apa itu storage device? Selanjutnya ya, tempat menyimpan data, instruksi dan informasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Nih, storage media yaitu instruksi dan informasi yang digunakan untuk di masa yang akan datang ya. Jadi
tempat menyimpan data, instruksi dan misalnya untuk kebutuhan. Jadi komputer itu sudah mempersiapkan data-data untuk proses komputer yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya komponen komputer yang storage media, portable dan memory cards used in digital camera sama handle komputer. Nah, ini storage media ya. Kalau tadi kan device. Nah, yang ini media yang berkaitan dengan kamera. Nah, terus contoh storage device yaitu floppy disk, USB, hard disk, compact disk ya. Semuanya berbentuk penyimpanan. Ya, selanjutnya communication device yaitu komponen hardware yang tersambung ke sebuah komputer untuk mengirim dan menerima data, instruksi dan informasi ya. Seperti kabel, telepon line, radio seluler, satelit dan transmisi media yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke software. Software merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras komputer. Program yang dimaksud adalah kumpulan dari instruksi-instruksi dengan bahasa yang dikenal. Nah, berbeda dari hardware, software ini yaitu komponen komputer yang tidak wujud ya. Dia program itunya bentuknya. Nah, software yang pertama ada GUI, sebuah interface yang mungkin kita berinteraksi dengan software dengan menggunakan grafik dan icon. GUI mengontrol pengantrean data dan bagaimana sebuah display tampilan informasi tampil di layar. Selanjutnya, bagaimana cara install dan run sebuah program. Nah, ini bisa kita zoom. Yang pertama kita seperti mengirimkan program ya ke CD drive. Nah, untuk yang pertama kali komputer akan memproses dan menginstal program itu ke hard disk. Nah, terus yang kedua setelah install, kita bisa menginstruksikan itu komputer untuk menjalankan program itu, dan komputer akan mengirimkan instruksi dari hard disk ke memori. Nah, setelah ke memori, program tadi ya akan berjalan itu, dan kita bisa mengotak-atik program itu. Selanjutnya, komponen software dibagi 3 golongan, yaitu sistem operasi, bahasa pemrograman, dan aplikasi. Yang pertama, operasi sistem merupakan program yang dibuat untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari sistem komputer. Jadi operasi sistem itu program yang untuk wirawirinya komputer ya. Jadi gitulah bahasa enaknya, wirawiri komputer, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatannya dari sistem komputer. Nah, lanjut, programming software. Nah, ini program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dapat dikenal komputer. Nah, ya seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahasa pemrograman. Jadi inilah alat-alat yang bisa menerjemahkan ini pemrograman komputer nih. COBOL programming, interview question, COBOL Visual Basic Net. Inilah itu software-softwarenya. Aplikasi software, program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, ini. Jadi ya aplikasi ya kita tahulah, seperti di handphone kita ada aplikasi game, ada aplikasi telepon ya, menyelesaikan suatu tugas tertentu. Jadi beda aplikasi, beda juga tujuannya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.